jawab di Instagram Miminya, dan Raul merasa apa sih susahnya WhatsApp langsung, kenapa sih harus ke publik dan segala macam. Dan masalah ini selalu menjadi udah hampir 2 kali ya kejadian ini gitu. Apa memang tidak ada kecocokan antara Bapak Sambung dengan dua anak ini ya? Sebenarnya gini ya, saya lihat sebenarnya anak-anaknya ada hubungin Mimi dia, ada menghubungi ibu kandung dia, tapi menjawabnya agak lama. Mungkin ibu kandung dia lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, mungkin lagi ada sedikit pekerjaan, namanya juga akan Idul Fitri ya, jadi banyak yang perlu dikerjakan. Tapi kadang-kadang ibunya sih akan menjawab nanti di saat dia lagi senggang, maunya seperti itu gitu. Ada tanya, ini nggak ada kecocokan ya antara anak sambung dengan bapak sambung? Bagi saya sih bukan tidak ada kecocokan. Intinya begini loh, kadang-kadang yang saya lihat begini, Aurel itu dia tuh pengen ibunya kalau dia tanya, ibunya cepat jawab gitu, cepat respon lah begitu. Tapi karena tidak direspon, dia langsung ke Instagram supaya, karena waktu itu ibunya lagi pasang sesuatu di Instagram, dia langsung jawab karena pasti ibunya akan membuka itu dan akan membaca itu begitu. Nah, tapi bapak sambungnya tuh pengen begini, jangan dong buat jangan di media sosial bertanya seperti itu, jangan mencari simpatik terhadap penggemar-penggemar kalian atau fans-fans kalian gitu. Maunya bapaknya dia tuh ya udah privasi lah, agak privasi sendiri gitu. Tapi Aurel itu merasa lebih gampang nih, saya kalau ibu saya lagi main Instagram pasti ibu saya baca gitu. Jadi dia mintanya ibunya cepat jawab, jadi dia jawabnya bertanya lewat Instagram gitu. Itu yang saya lihat. Sebenarnya sih anak-anak ini pengennya ibunya cepet jawab, sedangkan ibunya ntar dulu deh, kalau saya lagi santai saya akan jawab gitu. Sebenarnya intinya sih antara mereka ini cuman ada sedikit ego ya gitu, karena Aurel nggak sabar nunggu mamanya pengennya ntar dulu deh, kalau saya lagi senggang, saya lagi santai saya akan jawab, nanti kalau orang lagi sepi-sepi saya akan jawab biar anak-anak pada datang ke rumah, maunya begitu gitu. Kalau dilihat dari hubungan Aurel Azriel ke Asanti ini kan cukup sangat baik ya. Tapi kenapa ya nggak bisa ke Raul? Apa memang dibatasi oleh si Anang atau Asanti sendiri supaya memang nggak bisa deket seperti Kak Asanti? Saya kasih tahu. Sebenarnya Anang dengan Asanti itu tidak pernah tidak pernah melarang anak-anaknya untuk dekat dengan bapak sambung dia atau ibu kandung dia. Anang pun kadang-kadang bertanya, Asanti pun juga bertanya, Aurel gimana kabar mami kamu, gimana kabar mama kamu gitu. Udah tanya mamamu enggak, mamamu lagi di Jakarta apa enggak, karena mereka orang tua Anang dengan Asanti suka tanya. Jadi saya lihat tidak ada mengkat kok, tidak ada mengkat. Cuman anak-anak aja kadang-kadang takut ibunya lagi sibuk, jadi dia kadang-kadang mau hubungin, takutnya lagi sibuk atau lagi sama keluarga, lagi jalan sama bapak sambungnya kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga menjaga gitu. Krisdayanti pun kadang-kadang berpikir takutnya nih anak-anak lagi sibuk, lagi pada ini, kadang-kadang dia juga mau tanya, takutnya lagi sibuk atau gimana gitu. Ya ini saya bilang, di antara mereka ini hanya ada kadang-kadang tuh cuma kurang komunikasi aja kok. Kalau mereka saling komunikasi aman-aman aja kok, tidak ada permasalahan seperti ini gitu loh. Mungkin kayak kadang-kadang bapak sambung dia merasa gini loh, sebenarnya bapak sambung dia tuh pengen deket loh sama anak-anak ini, pengen banget deket sama Aurel, sama Azriel, pengen di hati kecil dia tuh pengen deket. Tapi kadang-kadang dia tuh merasa begini, aduh sini nggak enak, takut anak-anak ini masih ada marah, masih ada marah atau merasa masih ada kesel terhadap dia, karena gara-gara dialah bisa hancur rumah tangga orang tuanya. Mungkin selalu ada itu. Sebenarnya orangnya si Raul pengen banget juga deket kok, pengen deket, nggak ada sih dia nggak mau deket, pengen. Kadang-kadang dia juga merasa aduh, ada rasa iri di dalam hati, aduh kok anak-anak bisa deket ya sama Asanti gitu loh. Kadang-kadang Asanti juga berpikir, kok anak-anak bisa deket ya sama ibu sambung dia, kenapa sih sama bapak sambung dia nggak bisa deket.
Sebenarnya bisa, tapi kan ini ceritanya beda. Ini laki-laki tuh orangnya gengsi, bukan gengsi sih. Dia tuh nggak bisa deket, yang namanya juga laki-laki, tidak bisa manja, tidak bisa apa, ya udah dia tanya, hai apa kabar, begini, cuman gitu. Kalau perempuan kan bisa, hai lagi gimana, atau dia anak-anaknya lagi di kamar ditanyain, gimana kabarnya, gimana kamu, udah makan apa belum. Kalau laki-laki kan pasti canggung, nggak ada bilang laki-laki yang kayak perempuan, udah makan apa, kan nggak mungkin gitu. Itu sebenarnya perbedaannya itu aja kok. Ini yang saya lihat gitu. Oke, ya kira-kira ada solusinya gak ya untuk permasalahan ini supaya nggak terulang lagi? Ada solusinya nggak sih? Oh ada, anak-anak tinggal gampang kok. Ini tinggal komunikasi lagi kok. Mulailah Bapak sambung dia deket dengan Aurel, dengan Azriel. Lama-lama bisa deket kok. Kurang komunikasi aja, kurang deket aja. Sebenarnya itu, cuman mereka ini semuanya gini loh. Semua nih maunya baik-baik loh. Mungkin Aurel, Azriel lama-lama akan lebih mengerti. Saya berharap mereka akan bisa lebih mengerti kehidupan. Kita kan semakin lama kita makin dewasa, semakin lama kita punya rumah tangga, keluarga juga bisa mengerti. Sebenarnya ini namanya takdir. Takdir kenapa? Takdir itu begini, inilah takdir jodoh. Kita kan nggak tahu Allah Ta'ala berkehendak apa. Ternyata di saat rumah tangga yang baik-baik saja, ternyata harus bercerai di tengah-tengah itu. Harus masuk ada sosok orang. Inilah takdir. Takdir kenapa? Takdir bahwa jodoh kita masih ada dengan orang lain lagi. Makanya bercerai, hidup, menikah dengan Bapak sambung dia, Rahul. Sekarang Anang menikah dengan Asanti. Itulah namanya jodoh. Inilah takdir kehidupan. Kita nggak tahu. Takdir jodoh tuh kita nggak tahu harus bagaimana, caranya bagaimana. Allah tuh yang menentukan caranya harus begini, caranya harus begitu. Inilah kehidupan. Tapi saya lama-lama anak-anak akan mengerti loh keadaan ini.